Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya menyelenggarakan pelantikan pengurus organisasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah OSPI Putra periode 2021-2022 dan seminar pembekalan kepemimpinan generasi emas semesta pada Kamis 21 Januari 2021 di Aula Kampus D Desa Tanjung Lubuk, Indralaya Selatan. Spesial di tanggal 21 bulan 1 tahun 2021, acara ini dihadiri langsung oleh Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, Muhammad Arif Rosyid Hasan. Turut hadir juga pengurus HIPMI Pusat, Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Prabu Muli, dan sejumlah aktivis mahasiswa dari Universitas di Jakarta dan BEM Stidki. Acara yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah tentang susunan pengurus OSPI periode 2021-2022 dilanjutkan dengan pelantikan langsung oleh Mudir dan didampingi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, Ketua Yayasan, Wakil Mudir 2, Pembina OSPI, dan Kepala Kampus D. Seperti diketahui usai sebelumnya melaksanakan seminar dan meresmikan gedung BMT pada siang harinya, Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, Muhammad Arif Rosyid Hasan, kembali diberikan kesempatan pada malam harinya untuk dapat memberikan arahan dan pembekalan kepada pengurus OSPI yang baru saja dilantik ini. Dalam sambutannya, Arif Rosyid Hasan mengungkapkan kalau beberapa bangsa maju karena anak-anak mudanya. Indonesia sekarang mendapat bonus demografi di mana banyak penduduknya berusia produktif dan muda. Tetapi kalau tidak produktif dan tidak berani mengambil keputusan, maka akan menjadi bumerang bagi kemajuan bangsa. Ketua Umum Pengurus OSPI periode 2020-2021, Muhammad Bagas menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak dan berharap di bawah kepemimpinan OSPI yang baru ini, OSPI akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, ungkapnya. Harapan kami sebagai OSPI Demisioner Masa Khidmat 2021-2021 adalah harapan kami untuk adik-adik kami sebagai penerus pemimpinan. Masa kepemimpinan kami diharapkan lebih baik lagi daripada sebelumnya dan menjadi pemimpin yang dapat menebar rahmat bagi alam semesta. Pada masa kami, jika kami belum sempurna kepemimpinannya, kami harapkan dan kami sangat mengharapkannya lebih baik daripada kepemimpinan kami sebelumnya. Terima kasih. Ketua Umum terpilih periode 2021-2022, Heldo Ramanda, bertekad akan membawa OSPI jauh lebih baik lagi dari sebelumnya demi kemajuan Al-Ittifaqiyah dan menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada pesantren Al-Ittifaqiyah dan NKRI, tegasnya. Saya dan wakil saya akan memperbaiki akhlak santri untuk kedepannya dan menertibkan santri, memajukan pondok dan memperdulikan pondok sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan mentaati peraturan pondok cinta tanah air Indonesia. Seiring dengan tema seminar pembekalan kepemimpinan generasi emas semesta, Muhammad Arif Rosyid Hasan berpesan agar anak-anak muda Indonesia dapat memberikan manfaat untuk anak-anak muda yang lain, serta dapat menjadi rahmatan lil alamin, sehingga mimpi-mimpi untuk masa depan bangsa akan terwujud, ungkapnya. Ya, jadi di banyak kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa Indonesia emas itu bisa kita raih dengan catatan anak-anak mudanya itu bisa lebih produktif, ya, bisa lebih partisipatif, ya, melahirkan karya-karya yang terbaik dan menebar kebermanfaatan buat anak-anak muda yang lain. Itu saya kira syarat untuk Indonesia dikatakan sebagai Indonesia emas. Tanpa kita melakukan itu, tanpa adik-adik ini melakukan kontribusi sebesar-besarnya buat anak-anak muda yang lain, ya, khususnya buat di sekitarnya, itu yang akan kita peroleh Indonesia emas imitasi atau cuma emas kuningan, gitu. Jadi itu catatannya, sehingga saya berharap betul pelantikan ini melahirkan anak-anak muda terbaik, ya, yang insya Allah terus bisa berpartisipasi, terus bisa berkontribusi untuk kemahaslahatan sekitarnya dan tentu saja buat pemuda yang lain di seluruh Indonesia. Jadi apa yang kita sering baca di Ittifaqiyah ini bahwa
kita harus menjadi rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin itu berdiri di atas semua golongan ya. Kalau kata Pak Kiai itu bekerja dari kita untuk kita gitu ya. Jadi rahmatan lil alamin bagi saya ya, kita harus menebar kebermanfaatan buat sekitarnya, buat sebanyak-banyaknya orang. Karena dengan seperti itulah insya Allah semua mimpi-mimpi kita terhadap masa depan bangsa, umat kita itu akan terwujud gitu. Acara ini diakhiri dengan penyerahan cindramata dan foto bersama dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Kampus D Desa Tanjung Lubuk, Indralaya Selatan. Tim Ittifaqiyah TV mengabarkan.